Hai Bunda, Alia Rajasa menantu dari Presiden ke-6 Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono kepada Hai Bunda menceritakan kisahnya melahirkan anak keempat. Berbeda dari 3 persalinan sebelumnya yang dilakukan secara pervaginam, putri dari Hatta Rajasa ini pada persalinan keempatnya menjalani operasi sesar Bunda. Apa ya penyebabnya? Yuk simak cerita Alia Rajasa kepada Hai Bunda dalam interview melalui Zoom baru-baru ini. Jadi aku pengen cerita sedikit nih tentang pengalaman yang memang kita ini kan sekarang ada di masa pandemi ya, yang virusnya itu juga mungkin sekarang sudah ada di mana-mana gitu. Sama pun juga kepada aku, qadarullah aku terkena COVID di kehamilan aku waktu usia 36 minggu gitu, dan ternyata setelah itu aku negatif, langsung kita cek ke dokter kan. Jadi lucu, cek dokternya itu tanggalnya tuh mestinya tanggal 22 Juli kemarin. Itu mestinya jadwal aku cek ke dokter. Tapi suami tuh kayak ada feeling gitu, dimajuin aja deh gitu. Jadi pas aku 17 Juli negatif, besokannya langsung mau cek ke dokter gitu. Tanggal 18 dicek ke dokter, ternyata ada sesuatu gitu di dalam kandungannya, kok kayaknya level dari air ketubannya berkurang gitu. Padahal sebelum-sebelumnya dokter kandungan aku ini menangani aku dengan 3 anak sebelumnya. Beliau tahu persis kondisi fisik aku, baik janin dan juga dalam rahim aku itu seperti apa. Kami pun juga selalu melakukan tes darah dan sebagainya, berkala gitu ya, semua baik-baik saja sampai kok tiba-tiba pada saat kita ngecek itu ada penurunan kadar ataupun level dari air ketuban. Kaget dong kita, itu tanggal 18. Dokter bilang ada kemungkinan ini harus segera dikeluarkan gitu supaya aman. Karena nantinya kalau misalnya takutnya ada pengurangan atau penyusutan lagi gitu kan. Nah, dilihat dari history gitu ya, jadi lusanya kemudian aku cek lagi gitu, tapi alhamdulillah nggak ada pengurangan, tapi memang nggak ada penambahan juga gitu. Terus kita menganalisa kan, kenapa gitu, ini ada apa? Karena kan nggak ada yang beda dari pola aku sebelumnya, semua vitamin, semua. Cuman yang membedakan memang aku terkena COVID, jadi curiga berat itu dari COVID. Dan juga historinya juga memang banyak sekali ya. Alhamdulillah Alisha lahir dengan selamat dan semuanya gitu ya, udah kita lewatin. Tapi kenapanya dia harus dilahirkan di luar HPL-nya itu curiga besar kami semua, dari tim dokter anak dan juga kami semua tuh meyakini kemungkinan besar dari si COVID gitu. Jadi itu sesuatu pengalaman yang memang kesannya kan COVID alhamdulillah sekarang itu nggak terlalu banyak dampak di tubuh karena kita sudah booster dan sebagainya, very mild symptoms and so on. Tapi bagi ibu hamil dan ya terutama karena ini ya, ibu hamil itu kan juga comorbid, itu cukup berat dampaknya gitu. Alhamdulillah dokternya bisa segera menemukan dan kemudian mengambil keputusan cepat gitu. Jadi dilakukanlah sesar. Dan juga pada saat itu nunggu 2 hari kemudian tuh persis Alisha 37 minggu gitu. Jadi alhamdulillah lah, jadi aku udah mikir ya udahlah ini semua udah jalannya. Dan juga akhirnya aku merasakan juga yang namanya lahiran sesar. Aduh, perjuangan luar biasa ya buat ibu-ibu semua yang lahiran sesar. Menurut aku itu perjuangan yang luar biasa banget ya, karena beda banget sama lahiran normal. Tentunya semuanya sama-sama berjuang ya, tapi lahiran sesar menurut aku lebih ekstra. Saat hamil besar dan terpapar COVID-19, Alia mendapatkan perhatian dan dukungan yang melimpah dari sang suami, Edi Baskoro Yudhoyono atau yang akrab disapa Ibas. Iya, suami aku tuh luar biasa banget ya, alhamdulillah. Jadi Mas Ibas tuh tahu banget aku tuh panik dan sebagainya. Jadi dia juga nggak ninggalin aku sendiri di kamar isoman. Mungkin dia juga takut kalau misalkan tiba-tiba saturasi turun atau gimana. Tapi alhamdulillah nggak ada sama sekali. Aku tuh tidak merasakan gejala hebat yang sampai membuat aku tuh harus minum obat atau apa sebagainya gitu. Karena kan ini cuma virus kan sebetulnya, tapi karena aku lagi hamil besar memang diberikan satu antibiotik supaya pengamanan agar tidak ada infeksi lanjutan. Terus kemudian sesudahnya ya memang aku dijaga betul sama suami,
alhamdulillah juga Mas Ibas fisiknya kuat ya, tapi maksudnya dia nemenin lah, nganterin makanan dan sebagainya di kamar, jadi nggak ngebuat aku terlalu takut gitu. Jadi dia ngecek terus ke kamar. Aku tidur sendiri pisah, tapi dia selalu ngecek ke kamar. Dia nganterin makanan, dia ngecekin saturasi, dia ngecek suhu aku, obat dimakan apa enggak kayak gitu. Dia kan ada bayinya ya di dalam perut aku, jadi dia juga was-was. Tapi alhamdulillah ya gitu, artinya aku juga dalam komunikasi sama dokter terus gitu, selama tidak ada gejala hebat yang aku rasain, aku coba untuk nggak panik, karena kan itu luar biasa panik ya. Tapi aku coba ngomong, aku juga komunikasi sama si baby gitu, kita lagi kena COVID, semoga kita nggak kenapa-napa ya, nak, kuat, kamu nggak apa-apa gitu dan sebagainya gitu. Jadi main mental sih, tapi ya lumayan harus kuat. Selama kehamilan, Alia menjalani isolasi mandiri yang cukup lama, Bunda. Jadi aku konsultasi juga kan sama dokter. Nah, karena kita ini kenanya jenis yang Omikron. Omikron itu kita harus hitung gejala. Jadi bukan pada saat positifnya saja. Karena aku tuh bergejala katakanlah tanggal 7 Juli waktu itu ya. So aku langsung tahu kan badan aku ini something is wrong nih, di dalam badan aku ini ada burning sama linu-linu gitu. Tapi aku nggak ada demam, aku nggak ada batuk pilek, aku ada burning throat aja gitu. Rasanya tuh kayak kebakar gitu tenggorokan, nggak kayak biasanya. Terus aku swab antigen itu negatif terus. Tapi aku tahu ini sesuatu. Akhirnya aku catat emang di handphone aku. Ini tanggal 7 Juli aku ngerasain nggak enak badan. Swab terus, besokannya masih negatif, tapi aku catat terus akhirnya tanggal berapa gitu, aku lupa, lusanya baru garis 2 gitu. Tapi aku udah tahu dari tanggal 7 tuh aku udah isoman, aku udah anak-anak jangan di sini, ini aku udah memisahkan diri. Karena kan kita satu unit keluarga besar kan, aku ada mertua aku ada ini, ada anak-anak, ada mama, papa dan sebagainya. Masih kita tuh deket gitu, sering ketemu. Jadi begitu ada yang bergejala, kita harus langsung sadar gitu dan juga memisahkan diri. Nggak bisa nunggu swab positif dulu gitu. Jadi begitu badannya udah ngerasa sesuatu, langsung nanti dulu deh, ini coba deh, ini ada apa gitu. Jadi ngelihat dari gejala gitu. Terus jadi aku tuh total mungkin 14 hari kali sampai bener-bener gejala aku tuh nggak banyak, tapi aku nunggu sampai PCR negatif aja. Aku paling sedih itu tuh pisah sama anak-anak, itu yang paling bikin aku down. Tapi aku pikir ini di dalam juga ada baby aku yang harus aku perhatiin gitu. Karena apalagi aku sama Gaya kan attach banget ya sama Gaya. Kalau mas-masnya kan memang mereka anak laki-laki tuh jauh lebih mandiri. Mereka udah biasa urus bareng mereka sendiri, mandi sendiri, mereka bangun sendiri, udah biasa sih mas-mas itu, Mas Erlangga sama Mas Sakti. Mana juga kan mereka tidur sama mertua aku gitu. Jadi ya nggak jauh sih, tapi artinya kebiasaan mereka pun juga udah makan sendiri, udah segala macam tuh udah sendiri. Yang masih attach kan melekat kan Gaya masih 4 tahun, jadi pas tidur pisah gitu. Terus udah gitu dia juga harus main sendirian gitu, aku ngintipin doang dari kamar. Itu rasa tuh madrek banget hati aku. Aduh, ini ya, sekali lagi menurut aku COVID itu permainan mental ya kan. Mental kita harus kuat, terus anak kita pun juga harus kita latih kuat. Mereka harus ngejalanin hal-hal yang gak nyaman juga kan, seperti contohnya cuci hidung. Itu kan satu hal yang gak nyaman, tapi prosedural yang sekarang ini mesti kita lewatin. Kenapa harus cuci hidung ya? Karena disinilah sarangnya si virus. Ayo kita harus cuci hidung, harus gargle, kumur-kumur segala macam. Anak umur 4 tahun udah harus kayak begitu kan. Tapi pemahaman itu kan harus dilewatin ya, karena masa pandemi ini gitu. Itu tadi Bun ceritanya. Wah, syukur ya Bunda Alia dan Baby Alisha saat ini sudah sehat-sehat. Semoga sehat selalu ya Bunda Alia dan keluarga.